Masih di Sapa Indonesia Malam bersama dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, dan saat ini juga telah bergabung Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Satriawan Salim. Selamat malam, saya sapa lagi Pak Bima juga Pak Satriawan. Ya, Saya selamat ke malam. Pak Bima dulu melanjutkan yang tadi. Jadi kalau di Kota Bogor, evaluasinya selama uji coba tatap muka kemarin, apa yang jadi kendala utama? Apakah misalnya dari siswanya soal penerapan protokol kesehatan ataupun dari sekolah, fasilitas sekolah dan juga guru atau tenaga pendidik dalam penerapan protokol kesehatan di sekolah, Pak Bima? Sebetulnya kalau kita evaluasi, di sekolah itu protokol kesehatan berjalan baik, tertib ya. Bahkan ketika siswa masuk pun semua tertib ya. Tetapi persoalannya adalah ketika keluar dari gerbang sekolah, di sini kan ada siswa yang mungkin masih menggunakan transportasi publik. Ya. Kemudian setelah itu kemana, di rumahnya bagaimana, apakah di rumah masih keluar atau tidak, bertemu tetangganya enggak, tetangganya sehat apa tidak. Nah saya kira aspek itulah yang harus kita betul-betul antisipasi. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah sendiri sudah baik, beberapa kali kita keliling kunjungi, kita lihat prokes baik, guru-guru juga sudah divaksin semua, anak-anaknya juga sangat paham lah ya bagaimana pentingnya prokes. Tetapi di luar sekolah, perjalanan menuju rumah, di lingkungan rumah lah yang menjadi perhatian kita sebetulnya. Ya, jadi keluar dari sekolah itu sulit untuk diawasi ya Pak Bima ya, sementara mereka akan bertemu di satu tempat yang sama di sekolah. Nah kalau dari Pak Satriawan, sebenarnya sudah sesiap apa sih sekolah kita saat ini untuk menghadapi rencana tatap muka? Ya, terima kasih Mbak. Kalau dari kesiapan, pertama vaksinasi guru kan, dari pernyataannya Pak Menkes juga jelas gitu. Tapi kan vaksinasi guru ini kan di daerah-daerah itu relatif masih lambat gitu, seperti di Aceh, di Sumatera Utara gitu kan. Tapi di Jakarta memang relatif lebih cepat tadi. Kami pun di Jakarta sudah 2 kali vaksin dan itu sekitar Maret lalu ya, atau April gitu ya. Kemudian yang kedua, kesiapan sekolah. Nah, kalau ukurannya dashboard yang diisi oleh sekolah-sekolah yang dibuat oleh Kemendikbud itu sangat lambat sekali progresnya. Sampai sekarang baru sekitar 55%. Dari Papua sampai Aceh, kurang lebih 550.000 sekolah yang baru mengisi dashboard kesiapan sekolah tatap muka itu baru sekitar 55%. Nah ini kan artinya 45% belum mengisi, belum melaporkan, kita tidak tahu bagaimana kondisinya. Dan 55 ini juga perlu diverifikasi atau dipetakan gitu misalnya terkait dengan kesiapan misalnya dari fasilitas kesehatan, kemudian dari prokes, dari sarana prasarana gitu kan, termogan dan seterusnya. Jadi kalau kami melihat kalau betul-betul mengacu kepada daftar periksa yang berisi 11 item dashboardnya itu, mayoritas sebenarnya tidak siap gitu. Apalagi kalau mengacu kepada daftar periksa versi IDAI itu ada 19 item, lebih lengkap dan lebih lebih rumit saya rasa gitu untuk dipenuhi oleh sekolah gitu. Tapi kenyataannya menurut laporan kawan-kawan kami P2G masih ada daerah-daerah yang sekolahnya itu masih menjalankan tatap muka gitu uji coba ya gitu. Padahal di daerahnya merah misalnya. Ya, jadi masih belum terawasi juga yang zona merah, tapi masih ada uji coba tatap muka, harusnya tidak begitu ya? Ada, misalnya kami sebut misalnya gitu ya, ada di Jawa Timur lah, seperti Situbondo gitu itu masih buka gitu. Ini laporan kawan-kawan kami gitu yang SMA, SMK. Kemudian di Pacitan sebagian, PTM sebagian, PJJ gitu ya, kemudian di Blitar gitu, kemudian di Probolinggo juga gitu. Tapi di Kalimantan Barat itu dikeluarkan surat edaran oleh gubernur untuk kembali BDR 18 Juni sampai 18 Juli nanti. Jadi ada daerah yang ya sudah langsung PJJ atau BDR lagi, tapi ada juga yang tetap lanjut gitu. Di Sumatera Utara juga ada yang lanjut, misalnya Kabupaten Labuhan Batu Utara ya, uji coba PTM-nya hampir mendekati 60%. Ya, padahal kita tahu di Sumatera Utara Pak Gubernur sendiri sudah tegas gitu, untuk tidak membuka dulu. Di Kabupaten Bogor juga tetangganya Kang Bima juga tetap buka gitu ya, tetap uji coba, bahkan dari PAUD sudah ada gitu. Nah, kalau di Kota Bogor sendiri, Pak Bima sudah berapa persen sebenarnya sekolah yang siap secara sarana, prasarana, tenaga pendidik dan sebagainya untuk mengikuti tatap muka ini? Ya sekarang kan kita melakukan simulasi untuk sekolah-sekolah yang sudah siap ya, daftar ininya, checklistnya, prokesnya, kesepakatan dari komite sekolahnya semuanya. Untuk SMP sendiri ada sekitar 36 sekolah yang sekarang sudah berjalan, sebetulnya berjalan dengan baik. Ya sambil berproses mempersiapkan sekolah-sekolah yang lain begitu.
Nah, tetapi saya kira kita nggak mau ngambil risiko gitu ya. Iya. Kalau kita lihat sebarannya itu sangat masif ya sekarang ini. Kalau kita lihat sebaran dari angka positif itu di semua wilayah gitu, pemukiman-pemukiman dan tingkat hunian keterisian tempat tidur di rumah sakit ya ini juga naik gitu. Ya. Yang 2 minggu lalu di bawah 20%, nah sekarang sudah 60%. Jauh sekali. 60% ini bahkan sudah ditambah kapasitasnya. Jadi saya minta semua fasilitas kesehatan menambah kapasitas bednya sampai 30%. Itu sudah ditambah aja masih naik sampai 60%. Jadi kita bisa baca bahwa di wilayah ini situasinya seperti itu dan masih sangat berisiko ya. Walaupun kalau kita bicara kesiapan checklist tadi ya banyak yang sudah menyatakan kesiapannya. Nah, kalau kekhawatiran orang tua murid ya Pak Bima kan selain tadi sedang tinggi-tingginya angka COVID-19 ditambah juga kalau untuk anak kan belum ada vaksinasi COVID-nya. Mungkin keluhan dari orang tua ini disampaikan juga ke pemerintah Kota Bogor. Apa yang jadi concern soal ini Pak Bima? Ya, sebetulnya kan orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk tatap muka tidak diwajibkan ya untuk mengikutsertakan anaknya. Jadi nggak masalah begitu sebetulnya. Ya, ketika kita simulasi pun kita mendapati bangku-bangku kosong yang diinformasikan bahwa orang tuanya tidak berkenan begitu. Ini nggak masalah. Nah, saya kira yang perlu kita yakinkan kepada orang tua adalah ketika simulasinya sudah berjalan, itu tidak ada angka penularan. Itu intinya. Jadi ini meyakinkan kepada mereka semuanya. Tetapi kan ini baru berjalan kurang lebih belum sampai 2 minggu sudah seperti ini gitu ya. Nah, saya kira sama seperti yang disampaikan Pak Wagub tadi, kita lihat ya tren 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan, ya kalau trennya membaik ya bisa saja kemudian simulasi itu kita lanjutkan. Nah kalau Pak Bima melihatnya saat ini apa yang jadi catatan? Karena kan bulan depan ini sudah masuk tahun ajaran baru, betul ya Pak Bima ya? Di tengah sekarang angka COVID-19 masih setinggi ini, keterisian tempat tidur juga tadi dikatakan Pak Bima juga masih sangat tinggi, kepatuhan masyarakat tapinya berbanding terbalik. Apa yang harus disiapkan lebih dan yang dievaluasi jelang tahun ajaran baru ini Pak Bima? Terputus tampaknya koneksi dengan Pak Bima, kami akan perbaiki dari sini. Saya ke Pak Satriawan dulu. Jadi kan sudah mau tahun ajaran baru bulan depan, betul ya Pak Satriawan ya? Apa yang sebenarnya harus jadi checklist untuk pemerintah daerah setempat jelang tatap muka ini? Ya, yang pertama adalah pemetaan. Itu yang paling penting kan gitu. Jadi saya melihat pernyataan dari Pak Menkes itu justru lebih kontekstual ya, lebih relevan gitu. Karena tidak ada pemaksaan gitu. Artinya kalau memang sekolahnya tidak siap, tidak usah dipaksakan untuk siap juga, gitu kan? Karena apa? Misalnya vaksinasinya belum tuntas, kemudian sarana prasarananya gitu. Yang ketiga yang penting juga selama uji coba PTM ini, laporan P2G di daerah-daerah ya, mulai Januari sampai Mei kemarin kita mengevaluasi, itu rata-rata terjadi pelanggaran, gitu kan? Memang paling banyak pelanggarannya terjadi setelah pulang sekolah gitu. Nah, nanti apakah ada jaminan gitu? Makanya kami mendorong sebenarnya setiap kepala-kepala daerah itu, misalnya Dinas Kesehatan, Satpol PP gitu ya, Dinas Pendidikan untuk membuat satgas untuk memantau anak-anak kita ini termasuk guru ya gitu sepulang dari sekolah gitu. Kalau mereka tidak 3M, nongkrong-nongkrong itu mestinya disuruh pulang gitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bima juga ya, Pak Satriawan. Kita akan lanjutkan soal itu nanti. Tidak ada satgasnya. Ya, tapi satgasnya kami melihat tidak ada, tidak berfungsi gitu. Di angkot tetap saja rapat-rapat 6464 kan begitu. Baik. Nah, jadi soal pengawasan di lapangannya seperti apa nih Pak Bima yang nampaknya harus jadi catatan juga dari yang disampaikan Mas Satriawan juga yang tadi disampaikan Pak Bima di awal? Ya, memang di lapangan perencanaannya adalah pengawasan melalui Satgas Sekolah, melalui Dinas Perhubungan, ya melalui komite sekolah. Tetapi tetap saja personil kan terbatas. Ya. Jadi saya kira nggak bisa mengandalkan petugas gitu. Jadi ukuran kita yang paling mendekati lebih kepada tren positivity rate, ya tren penularan COVID-nya. Itu saja. Ya kita lihat ya ketika trennya tinggi itu sangat berisiko ya karena artinya ada di mana-mana. Tapi ketika trennya terkendali, ini walaupun petugasnya terbatas, saya kira masih memungkinkan gitu untuk berjalan. Sambil ini berjalan juga untuk vaksinasi dan juga target herd immunity di Kota Bogor sudah sejauh mana dan targetnya seperti apa Pak Bima? Kota Bogor ini target
vaksinnya itu ada di angka 750.000. Oke. Kita sudah 126.000, sekitar 16%. Ya, ini 5% di atas rata-rata nasional. Dan kita targetkan per hari paling tidak antara 5.000 sampai 10.000, sehingga ditargetkan nanti sampai bulan Agustus itu tuntas. Dan mulai hari Senin targetnya adalah untuk usia di atas 18 tahun. Oke. Dan kalau jelang tahun ajaran baru bulan depan ini tidak terasa, jadi yang jadi nantinya checklist agar Kota Bogor ini bisa melakukan tatap muka apa saja? Apakah dari akselerasi vaksinasi tadi, juga soal tren kenaikan lonjakan kasus COVID-19 atau apa saja Pak Bima? Ya, sedari awal kami sampaikan kepada para orang tua atau sekolah bahwa ada beberapa variabel yang menentukan berjalannya tatap muka. Variabel yang paling atas, yang paling menentukan adalah tren COVID. Oke. Yang kedua baru kesiapan sekolah, kesiapan komite sekolah, dan sarana-sarana yang lain gitu. Jadi yang paling atas adalah tren COVID yang sangat menentukan. Oke. Jadi tren COVID-nya dulu itu jadi prioritas Ya. untuk dipantau, berikutnya kesiapan sekolah selama masa pandemi ini untuk melakukan tatap muka. Terima kasih Pak Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Pak Bima. Mas Satriawan, kita lanjut lagi usai jeda di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi.